Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muna Wiretu Nikma dari kelas M01 Pengantar Agribisnis Perikanan dengan NIM 225080101111023 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang faktor keberhasilan agribisnis perikanan. Selamat menonton. Indonesia memang sangat dikenal yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan luas. Salah satunya keanekaragaman ikan. Kekayaan tersebut merupakan sumber daya yang cukup besar di negara ini. Salah satu subsektor perikanan yang memiliki peran yang penting, dikaitkan dengan adanya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya yaitu ada pengertian agribisnis perikanan atau manajemen agribisnis perikanan. Nah, manajemen agribisnis perikanan ini merupakan kegiatan penerapan manajemen di bidang perikanan mulai dari hulu sampai hilir yang dilakukan melalui serangkaian proses dengan tujuan agar alokasi segala sumber daya dapat efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Yaitu ada kelompok usaha perikanan. Berdasarkan BPS dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia tahun 2009 yang termasuk dalam sektor perikanan adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan. Nah, pemahaman di atas, maka usaha perikanan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada usaha praproduksi perikanan. Usaha praproduksi perikanan merupakan usaha yang mencakup pendukung dan penyediaan sarana. Yang kedua yaitu ada usaha pembudidayaan ikan atau aquaculture effort. Aquaculture effort adalah untuk memelihara, membesarkan, membiarkan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan mengolah. Yang ketiga yaitu ada penangkapan ikan atau fishing effort. Fishing effort merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan membudidayakan dengan alat atau cara apapun. Yang keempat yaitu ada usaha pengolahan ikan atau fish processing effort. Fish processing effort merupakan usaha yang bertujuan menciptakan dan atau menambahkan kegunaan ikan baik kegunaan waktu maupun kegunaan bentuk. Yang kelima yaitu ada usaha pemasaran ikan atau fish marketing effort, merupakan upaya untuk menyampaikan ikan dari produsen ke konsumen. Adapun usaha tambahan yaitu ada usaha jaya dan kelembagaan pendukung keseluruhan untuk perikanan rantai agribisnis perikanan. Misalnya lembaga keuangan, penyedia kredit, permodalan untuk usaha agribisnis perikanan seperti bank, koperasi, pedagang ikan yang sekaligus meminjami modal penilaian dan sejenisnya. Itu ada faktor pendorong agribisnis perikanan. Beberapa contoh faktor pendorong yang umum meliputi yang pertama, permintaan pasar. Permintaan yang tinggi terhadap produk perikanan, baik di pasar lokal maupun internasional, mendorong pertumbuhan agribisnis perikanan. Permintaan yang kuat menciptakan peluang untuk meningkatkan produksi, diversifikasi produk, dan ekspansi pasar. Kedua yaitu ada sumber daya alam yang melimpah. Ketersediaan sumber daya yang melimpah seperti perairan laut yang luas dan air tawar yang cukup menciptakan potensi untuk meningkatkan produksi perikanan dan aquaculture. Sumber daya alam yang berlimpah memberikan kesempatan untuk pengembangan kegiatan budidaya, penangkapan ikan, dan pengolahan produk perikanan. Tadi kan udah jelasin nih faktor pendorongnya. Nah, sekarang yaitu ada faktor penghambat agribisnis perikanan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting dalam seluruh proses agribisnis perikanan. Jika kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, hal ini akan berdampak pada pengembangan dalam sektor agribisnis perikanan yang terancam, tidak bisa berjalan dengan baik, dan tidak bisa berkembang. Yang kedua yaitu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan yang dimaksud adalah kesediaan lahan, air, benih ikan yang unggul dapat menghambat pengembangan agribisnis perikanan. Yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan. Segala sesuatu yang dapat mencemari kualitas perairan serta lingkungan dari agribisnis perikanan akan menghambat jalannya suatu proses dalam agribisnis perikanan. Yang keempat yaitu ada regulasi dan kebijakan.
Peraturan dan kebijakan yang tidak jelas atau berubah-ubah akan menghambat para pelaku agribisnis perikanan dan mempersulit pelaku usaha agribisnis perikanan untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima yaitu teknologi dan infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur akan menghambat jalannya proses agribisnis perikanan, seperti pada teknologi modern yang dapat mempermudah seperti transportasi, pemrosesan, dan penyimpanan ikan. Yang keenam yaitu ada perubahan iklim dan bencana alam. Iklim dan bencana alam yang tidak bisa terprediksi akan menghambat jalannya agribisnis perikanan, seperti contoh perubahan suhu air laut, serta bencana alam juga akan merusak habitat sumber daya perikanannya. Yang ketujuh yaitu ada pasar dan pemasaran. Kurangnya akses ke pasar, perubahan konsumen, serta kurangnya kemampuan pemasaran juga dapat berpengaruh pada agribisnis perikanan. Pemasaran yang kurang efektif tidak akan menjangkau target pasar sehingga tidak memperoleh keuntungan yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu ada solusi dan investasi agribisnis perikanan. Solusi agribisnis untuk perikanan. Yang pertama yaitu ada pembaruan teknis. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi aquaculture. Pengguna sistem pemantauan otomatis, penerapan informasi genetik untuk meningkatkan pemulihan ikan, dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau kualitas air dan kesehatan ikan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perikanan. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. Selain budidaya ikan konvensional, pertimbangkan untuk mengembangkan produk ikan alternatif seperti ganggang, udang, atau kerang. Ini dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan penyakit tertentu atau kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi spesies ikan tertentu. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam aquaculture, penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Gunakan praktik yang bertanggung jawab seperti sistem pertanian terkontrol yang mengurangi dampak negatif pada ekosistem alami. Juga pertimbangkan praktik ekologi seperti penggunaan nutrisi yang efisien, pengolahan limbah yang baik, dan konservasi sumber daya alam. Nah, selanjutnya yaitu ada kemitraan dan pelatihan. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan organisasi pemerintah terkait dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan ikan. Pelatihan rutin tentang praktik aquaculture yang baik, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran juga dapat membantu memaksimalkan peluang dalam industri perikanan. Nah, tadi kan ada solusi nih, sekarang ada investasi di bidang perikanan. Yang pertama itu ada riset pasar, yaitu sebelum berinvestasi dalam budidaya ikan apapun, lakukan riset pasar menyeluruh untuk memahami potensi dan tren pasar. Yang kedua yaitu ada infrastruktur dan peralatan. Berinvestasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk keberhasilan operasi aquaculture ini termasuk pengembangan kolam atau kanal ikan, sistem penyaringan air, dan peralatan lain seperti sistem aerasi atau penjernihan. Pastikan infrastruktur dan peralatan yang dipilih sesuai dengan skala operasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja dan keterampilan. Pertimbangkan persyaratan pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang memadai, Anda harus mempertimbangkan untuk memperkerjakan personel yang berkualifikasi atau bekerja dengan para ahli di bidangnya. Selanjutnya yaitu ada pemasaran dan penjualan. Rencanakan strategi pemasaran yang efektif seperti penggunaan pasar online, kemitraan dengan restoran dan hotel, program keanggotaan atau langganan, kesediaan di pasar lokal, promosi melalui platform online, program loyalitas, dan juga kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya yaitu ada jasa penunjang keberhasilan perikanan. Nah, yang pertama yaitu ada finansial industri. Nah, finansial industri ini contohnya yaitu ada bank agribisnis. Bank agribisnis ini berperan sebagai lembaga pembiayaan yang khususnya bank-bank pemberi kredit usaha agribisnis terhadap subsektor usaha agribisnis yang memiliki tujuan dalam meningkatkan produksi primer dan subsektor pengolahan hasil agribisnis perikanan serta pemasaran pada perusahaan agribisnis perikanan baik skala kecil, menengah maupun skala besar yang selain untuk meningkatkan produk sekunder dapat pula memperluas atau ekspansi usaha agribisnis perikanan. Yang kedua itu ada koperasi agribisnis.
Koperasi agribisnis ini berperan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki peranan sama halnya dengan bank agribisnis untuk meningkatkan usaha agribisnis, khususnya nelayan-nelayan kecil yang melaut atau pengusaha agribisnis lainnya dengan memberikan kredit. Yang kedua yaitu ada infrastruktur. Agar sistem agribisnis perikanan dapat berkembang dengan baik dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga yaitu adanya human research dan natural research. Keberhasilan sektor usaha agribisnis tidak lepas dari faktor sumber daya manusia atau SDM. Agribisnis sebagai pelaku pengembangan agribisnis perikanan, karena SDM agribisnis mengandung dua pengertian. Yang pertama, SDM memiliki pengertian sebagai usaha kerja dapat memberikan dalam proses agribisnis seperti produksi, pengolahan, dan pemasaran, serta SDM yang terkait dengan kemampuan dalam bekerja secara efektif dan efisien untuk memberikan produk agribisnis perikanan yang memiliki nilai ekonomis. Yang keempat yaitu ada research dan development. Riset serta pengembangan dalam bidang agribisnis perikanan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk serta efisiensi dan efektivitas baik dalam subsistem agribisnis atau maupun sistem agribisnis, yaitu seperti pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya yaitu ada layanan informasi agribisnis, di mana informasi agribisnis sangat diperlukan pada sistem subsistem agribisnis mulai input penggandaan saprodi, proses sampai output perikanan, serta subsistem pendukung karena informasi tersebut meningkatkan proses kerja. Yang keenam yaitu ada konsultasi atau penyuluhan. Konsultan dan penyuluhan perikanan harus diberdayakan dan dikembangkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang punya dampak luas terhadap produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam menunjang keberhasilan agribisnis perikanan. Bahasan yang terakhir yaitu ada dukungan pemerintah untuk pengembangan agribisnis perikanan. Untuk mewujudkan penerapan sistem agribisnis di bidang perikanan dengan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dukungan pemerintah dalam meningkatkan keterkaitan antara subsistem sehingga setiap kegiatan pada masing-masing subsistem dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dua, dukungan pemerintah dalam pengembangan agribisnis yang harus mampu meningkatkan aktivitas dalam pedesaan. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dalam mengarahkan pada pengembangan mitra usaha antara skala besar dan skala kecil secara sastrasi, sehingga nilai tambah dari kegiatan agribisnis dapat dinikmati secara adil oleh seluruh pelakunya. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan pemerintah untuk pengembangan agribisnis akan dilakukan melalui pengembangan sentra produksi perikanan dalam suatu skala ekonomi yang efisien. Sekian dari pemaparan materi tentang faktor keberhasilan agribisnis perikanan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.